dan visi yang sama, menegakkan kebenaran di tanah NKRI ini. Saya melihat banyak warna-warna di sini, putih, hitam, merah. Inilah simbol-simbol aneka warna ini, simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalian duduk dengan tekun dari awal. Mau dikatakan dukun nggak mau? Dukun adalah suatu profesi yang luar biasa. Pada zaman era-era budaya yang belum maju seperti ini, dukun adalah penolong. Ketika melakukan untuk pertolongan, dukun yang membuat pertolongan pada zaman era-era leluhur kita. Masuklah doktrin asing yang mengatakan dukun syirik, dukun ini yang harus diwaspadai. Dukun adalah duduk dengan tekun dan rukun. Dan anehnya lagi nih, budaya kita sendiri, anak-anak kecil kita itu sudah asing dengan namanya kulon-wun. Mendayo ya, kita mendayo ke orang lain, ke podo-podo Jawa, gak ono kulon-wun. Ngono kok ngaku Jawa nih. Awake dhewe iki wong Jawa tapi lali Jawa nih. Sakmene akeh kepengin ro aku. Mendayo nduk wong liya podo Jawa ono enggak kulon-wun. Sorry, wis ilang. Bahasa asing yang sudah masuk ke sana. Kita boleh beragama Islam, tapi budaya Jawa harus kita angkat tinggi-tinggi. Kita boleh beragama agama lain, tapi kita lahir di Jawa. Junjung tinggi derajat budaya. Sabdo Pawon sudah menagih janji. Ketika Gunung Mahameru meletus akan muncul pergerakan, yaitu ajaran budi pekerti. Lalu siapa yang akan mengajari kalau bukan kita para dukun-dukun? Kita singkirkan kelompok-kelompok radikalisme yang mencoba merongrong negeri ini dengan doktrin-doktrinnya yang mengawur. Hari ini banggalah ketika kalian menjadi dukun, karena makna dari dukun adalah sang penolong. Kita untuk berhati-hati. Dan wajib juga bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai terjerumus dalam dosa terbesar ini. Ini bukan sembarang dosa, ini dosa membatalkan keislaman. Maka jemaah sekalian, sungguh aneh kalau kita semangat atau kita punya perhatian terhadap orang yang melakukan dosa, misalkan korupsi atau zina atau khamar atau riba. Itu semua dosa-dosa besar. Tapi kalau itu lebih kita perhatikan, lebih semangat kita melarangnya daripada para tukang sihir dan para dukun, kita termasuk orang yang ditipu oleh setan. Kita teriak-teriak, jangan korupsi. Kita marah dengan orang yang makan riba, tapi kita seakan tidak marah dengan maraknya praktek sihir dan perdukunan yang semakin merebak. Bahkan mereka tidak malu membuat perkumpulan dukun dan katanya akan membuat satu objek wisata perdukunan. Na'udzubillah. Wajib bagi kita, terutama para ulama, para ustadz, para da'i, untuk mengingatkan masyarakat. Begitu pula menasihatkan pemerintah kita untuk melarang praktik perdukunan dan sihir ini, jemaah sekalian. Dan bukan hanya para dukun itu yang batal Islam mereka, orang yang mempercayai mereka atau menggunakan jasa mereka juga sama hukumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang yang mempercayai para dukun juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir. Cuma datang nanya-nanya tapi enggak percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Siapa mendatangi tukang ramal,
tukang sihir atau para dukun, lalu bertanya sesuatu, tapi dia nggak percaya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Dan jemaah sekalian, ini juga berlaku dengan siaran-siaran mereka di YouTube, di medsos, di televisi. Siapa yang menontonnya dan percaya, maka berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menontonnya tapi tidak percaya, tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi ini tidak main-main, dosa yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Hendaklah kita berhati-hati dan kita jaga saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus di dalam